Hi everyone, kembali bersama saya Guru Z. Welcome to Ruang Iptek. Ruang Iptek adalah channel edukasi yang paling lengkap karena di channel ini kalian mendapatkan banyak hal, diantaranya review pelajaran SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, tips belajar, life skills, parenting, teaching strategi, teknologi pembelajaran, teknologi mengajar, bahasa Inggris untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, bahasa Jerman untuk SMA, bahasa Prancis untuk SMA, pengetahuan umum, dan iptek. Untuk video tutorial kita kali ini, kita mereview IPS kelas 9, bab 3, yaitu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, tutorial kita kali ini, kita hanya mereview ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Latar belakang berdirinya AFTA atau ASEAN Free Trade Area, yaitu yang pertama adalah kesepakatan dari negara-negara ASEAN. Yaitu yang pertama adalah membentuk suatu kawasan bebas perdagangan, artinya negara-negara anggota ASEAN berada dalam suatu kawasan, dalam suatu wadah perdagangan bebas di kawasan yang memberi dampak kesetaraan dan peningkatan ekonomi. Yang berikut, meningkatkan daya saing ekonomi kawasan. Artinya, perlu adanya peningkatan daya saing yang sehat di sesama anggota di kawasan ASEAN. Yang ketiga, menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia. Maksudnya bahwa sejak zaman dulu atau sebelum dan saat kolonialisme, ASEAN menjadi pusat produksi dan penyediaan bahan mentah seperti rempah-rempah, minyak bumi, timah, dan lain-lain untuk pengembangan industri di Eropa, dan ASEAN juga pada saat itu menjadi potensial market untuk barang-barang industri Eropa, sehingga untuk itu ASEAN harus bangkit kembali untuk berkolaborasi dan kerjasama yang seimbang dan harmonis untuk menjadikan ASEAN sebagai basis produksi global. Yang keempat adalah menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduk. Ini maksudnya supaya derajat perekonomian masyarakat di negara-negara ASEAN menjadi maju dan makmur. Yang berikut, ASEAN Free Trade Area atau AFTA dibentuk pada saat diadakan KTT ASEAN yang keempat di Singapura tahun 1992. Terbentuknya AFTA adalah yang pertama karena kesepakatan dari negara-negara anggota ASEAN. Maksudnya adalah yang pertama, membentuk suatu kawasan bebas perdagangan. Artinya, negara-negara anggota ASEAN tidak lagi berdikari, tapi membentuk suatu wadah bersama menjadi satu kawasan bebas perdagangan. Yang berikut, meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. Maksudnya bahwa menciptakan iklim persaingan yang sehat sesama anggota negara-negara ASEAN dalam satu kawasan regional. Dan yang ketiga, menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia yang akan dicapai dalam waktu 15 tahun, yaitu mulai tahun 1993 sampai dengan 2008, dan dipercepat tahun 2003, dan dipercepat lagi tahun 2002. Yang berikut, skema Common Effective Preferential Tariffs for ASEAN Free Trade Area atau CEPT AFTA. Melalui yang pertama, mewujudkan AFTA. Maksudnya tarif bea cukai dan pajak diturunkan hingga 0 sampai dengan 15%. Kemudian yang kedua adalah penghapusan pembatasan kuantitatif. Artinya jumlah barang atau jasa baik masuk ataupun keluar yang dulunya dibatasi, maka mulai setelah diberlakukan AFTA, maka harus dihapuskan. Yang ketiga, hambatan non-tarif lainnya. Artinya, tarif lainnya baik legal maupun ilegal yang menghambat lajunya perekonomian di kawasan ASEAN juga perlu dihapuskan. Kemudian yang berikut, menghapuskan semua biaya masuk impor barang.
yaitu pada tahun 2010 Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kemudian pada tahun 2015, di mana penghapusan semua bea masuk impor barang, yaitu di negara-negara seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Yang berikut, general exception products such as permanent tidak masuk dalam CEPT ACTA. Di antaranya adalah senjata, amunisi, dan bahan peledak. Artinya bahwa produk-produk barang-barang lain yang dianggap berbahaya tidak boleh dimasukkan ke dalam CEPT ACTA secara permanen. Itu selain senjata, amunisi, bahan peledak, juga minuman beralkohol atau narkotik. Karena produk-produk atau barang-barang ini dianggap memberi dampak buruk atau berbahaya bagi keamanan nasional, kemudian keselamatan, kesehatan, pelestarian objek arkeologi, dan budaya. Yang berikut, manfaat ACTA untuk Indonesia. Yang pertama, peluang pasar yang besar dan luas bagi produk Indonesia. Artinya, produk-produk Indonesia pasarnya tidak hanya di dalam negeri, tapi juga memiliki peluang pasar yang besar dan luas di kawasan ASEAN. Yang kedua, biaya produksi yang semakin rendah. Karena adanya penurunan tarif seperti pajak, bea cukai, dan ekspor-impor, maka biaya produksi yang semakin rendah akan memberikan dampak yang positif atau keuntungan bagi para pelaku ekonomi. Yang ketiga, pilihan beragam akan produk di pasar domestik dengan harga dan mutu tertentu. Artinya konsumen bisa memilih beragam produk dengan kualitas yang bagus dan harga yang terjangkau. Yang keempat, perlu adanya kerjasama dan berbisnis secara terbuka dengan atau sesama anggota negara-negara ASEAN. Artinya bahwa para pelaku ekonomi ataupun pebisnis dengan bebas bekerja sama atau berbisnis dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Yang berikut tujuan ACTA. Yang pertama adalah menjadikan kawasan ASEAN atau sebagai tempat produksi yang kompetitif, di mana produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Artinya, ASEAN sebagai suatu kawasan produksi barang dan jasa yang kompetitif secara sehat sesama anggota-anggota ASEAN. Yang kedua, investment atau FDI. Di sini maksudnya supaya menarik minat yang lebih banyak untuk investor asing sehingga mereka bisa menanamkan modalnya di kawasan ASEAN. Dengan ini akan membantu pertumbuhan ekonomi dan terjadi peningkatan daya saing atau peningkatan ekonomi yang efektif demi keuntungan bersama di negara-negara anggota ASEAN. Dan yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau intra-ASEAN trade. Artinya bahwa perdagangan antar negara di kawasan akan ditingkatkan demi kemajuan dan kemakmuran bersama. Baik, that's all my review today. Saya yakin materinya sangat bermanfaat untuk kalian agar bisa belajar mandiri dan juga kalian bisa mengulangi pelajaran di sekolah. Jangan lupa klik subscribe karena channel ini merupakan channel edukasi yang paling lengkap, dan jangan lupa klik like serta klik tanda lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan kalau video tutorial terbaru saya sudah bisa diakses di channel YouTube Ruang Iptek. Thank you so much. See you again in my next videos. Bye everyone.